Indah Nabi yang mulia, salawat salam sejahtera, rahmat serta syafaat kepada nabiku yang mulia. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibil khair lil khalqi kulli. Wahai kawan sekalian, bangun dari tidurmu, tinggalkan dari kemalasan menuju untuk kewajiban. Dengarlah suara adzan di masjid dan berkumandang, itu tanda panggilan menuju kepada Tuhan. Allah akan kasihan, Allah akanlah sayang kepada hamba yang bela iman dan Islam. Bareng Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibil khair lil khalqi kulli ilmi. Wahai kawan sekalian, kami hanya mengingatkan hidup takkan abadi, esok kita tinggalkan. Jangan berselimut subuh, itu tandanya angkuh. Jika merasa butuh, jadi hamba yang utuh. Maulaya sholli wa sallim
دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu Ar-Rijalu wa musalla alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ba'du wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa fil Qur'anil Hakim wa fil Qur'anil Azizil Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal zinnati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Al-ayat. Surat apa tuh Pak Jiwan? Ini tafsir dulu nih. Surat apa ya? Al-Araf ya kalau saya. Al-Araf. Ya insyaallah mudah-mudahan tidak salah ya. Nanti diperiksa masing-masing. Al-hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man hafidha ala ummati arba'ina hadisan fi jumratil fuqaha'i wal ulama. Luar biasa nih hadis. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah ya, kita sampai detik saat ini masih bisa memuji, mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tidak kurang untuk memuji kepada junjungan kita ya, pemimpin kita yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melantunkan sholawatnya. Insyaallah mudah-mudahan kita ini semuanya umat Nabi Muhammad yang paling beruntung. Amin. Ya Allah. Apalagi di bulan ini, bulan yang haram, kita sudah beruntung ya, mungkin ada yang dari tanggal 1 berpuasa ya. Ada juga yang ngambil intinya aja ya. Tanggal 8, tanggal berapa sekarang? 9 ya. Masih berpuasa Pak? Masih sahur. Makanya nggak ada kopi ya sekarang tuh ya. Ngerti ini panitianya bagus, nggak disediain kopi, nanti langsung bubar, langsung pulang tidur ya, libur kebetulan insyaallah. Nah inilah keberuntungan untuk kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang duduk di sini, termasuk orang yang beristiqomah dan orang yang paling cinta dengan majelis-majelis taklimnya. Bapak, saya tanya ini setiap hari Minggu jamaahnya segini aja, ya?
Alhamdulillah, tapi luar biasa ini, banyak ya jamaahnya. Alhamdulillah, saya bangga sekali ini ya. Nah, mudah-mudahan seterusnya ini bertahan, kita istiqomah ya. Kajian di hari Ahad, nah, insya Allah untuk lebih memuatkan ibadah kita, amaliyah kita ya. Insya Allah kita manfaatkan dengan ustadz-ustadz yang ada, kiai yang ada, ajengan kita yang ada, ya insya Allah kita lebih bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Namun hadirin ikhwan fillah jamaah rahimakumullah, Al-Fakir akan mengutip dari satu ayat saja ya, surat Al-A'raf kalau tidak salah, ayatnya halaman 27 ya. Nah, kita cari nanti ya, kalau ada yang salah Al-Fakir tolong diluruskan. Sebagaimana tadi di atas mukadimah Al-Fakir sudah dibacakan ya. Insya Allah artinya kita ikutin terjemahnya saja ya. Kalau tafsirnya ini terlalu panjang ya. Pendapat dari dua kaul ulama. Kita secara umum aja, yang artinya yang tadi dibacakan, wahai anak cucu Adam. Nah ini salah satu wasiat ya. Allah selalu sayang kepada umatnya ya, tidak mau anak cucu keturunan Adam ini tersesat. Jadi jelas kita ini dibimbing selalu melalui wahyunya ya. Ini berulang-ulang kali terus berdengung terus, karena khawatir umatnya ini setelah diciptakan seindah mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala, seindah-indahnya, lalu ujungnya rusak begitu saja, terjerumus. Kenapa? Karena kita ini, saat ini posisi kita ini, semua manusia, bukan kita, semua manusia berada di tebing. Ya, kalau kita tahu mah kita ini berjalan di pinggir tebing, tinggal ngejarogin dikit aja atau tergelincir aja sedikit, udah terjebrus. Ya, nah ini posisi kita. Kenapa kita dibimbing selalu dengan ayatnya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Nah ini tuh selanjutnya, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebab gimana dia yang telah menipu, bahkan membuat telanjang ibu bapakmu, yaitu Adam dan Hawa, ketika beliau sedang enak di singgasana di sana ya, di surga katanya gitu kan ya. Sampai-sampai itu berhasilnya Adam menjerumuskan ibu bapak kita sampai keluarnya dari singgasana dalam keadaan telanjang bulat, diperlihatkan kemaluannya, diperlihatkan auratnya oleh sang musuh yaitu iblis laknatullah. Nah ini selanjutnya ini mah kita udah lebih daripada telanjang, daripada Adam ibu bapak kita, lebih kita mah. Kalau pengen tahu kita ini Masya Allah, Allah masih memberikan rahmat, kasih dan sayangnya kepada umatnya, sehingga kejelekannya, auratnya, aibnya Allah tutup-tutupi. Ini sangat luar biasa kita ini. Nah, makanya selalu Allah membimbing kita, tidak lepas begitu saja ya kepada umatnya. Baik kepada si kaya pun tetap masih diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya firman-Nya di surat apa tuh? Wailul likulli lumajatil lumajah. Itu benar-benar mengawasi orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya itu dalam terancam. Ya, dalam terancam akan dilemparkan ke Hutoma, ke dalam neraka Allah, siksa Allah. Berarti Allah sayang nggak sama kita? Allah sayang nggak sama orang kaya? Allah sayang nggak sama orang miskin? Sayang. Surat Al-Asr itu, wal asri innal insana, itu siapa? Allah juga memberikan nasihat, mengingatkan agar tidak termasuk orang-orang yang rugi,
Yang rugi siapa? Ini kalau secara duniawi yang rugi kan orang miskin, ya kan? Orang miskin ini bagaimana supaya tidak termasuk golongan orang yang rugi? Maka di situ wal asri innal insana lafi husrin illa dalam kerugian. Ya, kalau orang kaya mah mending lah. Ya, nggak benar di dunia juga orang kaya sudah mending, sudah merasakan nikmatnya, kenikmatan surga dunia. Lah si miskin, udah miskin, sombong, angkuh, malas. Betapa hinanya, betapa ruginya, apalagi yang kau harapkan. Sudah miskin, malas beribadah, tidak mau bersilaturahim. Ya, nah ini bahaya. Maka dari itu tidak menjadi ukuran kaya, miskin itu semua dikasihi Allah. Ya, ya kita bagaimana berusaha ini supaya tidak mendapatkan kasihnya saja. Tentunya harus kita dapatkan sayangnya Allah. Beda Pak, kasih sama sayang beda. Ya, kalau kasih hanya kekasih, ya sebatas itu saja kasih mah. Kalau sayang mah luar biasa, lebih daripada kasih. Ya orang disayang minta apa aja dikasih. Tuh, orang disayang kok pacar kita karena saking sayangnya, ya minta apa saja sama kita diladenin nggak? Diladenin. Allah pun begitu. Kalau Allah sudah sayang, bukti Allah sayang kepada Nabi Muhammad lebih daripada kasih. Tuh, karena sayang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, akan aku selamatkan umatmu di akhir zaman dan akan aku lindungi umatmu di akhir zaman. Kenapa? Seandainya engkau tidak ada di dunia, niscaya aku takkan kuciptakan ini alam dunia karena kau Muhammad, kata Allah. Itu di dalam Nadoman Al-Busirinya jelas itu banget ya. Kalau kita baca Nadoman tadi itu kelanjutannya, Masya Allah. Makanya saya tuh baca Nadoman ini ingat dulu saya lagi di Kobong kalau subuh tuh ngelak begitu, puji-pujian ya, untuk memberikan dorongan semangat kepada jamaah itu kan. Suara siapa ya di masjid, sehingga penasaran pada datang ke masjid, ramailah masjid gitu ya. Nah itu setuju nggak kalau saya subuh, kalau saya lagi ada nggak ngisi acara kemudian saya bikin berisik di masjid? Setuju nggak bapak-bapak? Setuju. Setuju ya, betul ya, sepakat ya. Jangan ada yang komplain loh, awas. Kalau komplain jangan di luar, datanglah ke rumah saya ya. Kita ngopi bareng, ngerokok bareng, kita ngobrol permasalahan, kan enak ya. Nah ini insya Allah Pak, karena kita ini umat paling istimewa, mudah-mudahan kita tidak dimasukkan ke dalam ayat atau surat Al-Hakumut, tidak termasuk di dalam surat Wailul. Mudah-mudahan ya tidak dilalaikan dengan segala sesuatu, dengan apa yang kita cintai saat ini, yang kita banggakan, tidak tergoda. Tetap kita ini itu hanya sekadar tadi itu kan ya, hidup tak akan lama, esok kita akan tinggalkan. Artinya kemewahan apapun, jabatan apapun, tinggalkan ya. Semua ditanya di hadapan Allah. Tahu rasa sekarang kau betapa hina dinanya di hadapanku, kata Allah. Bahasanya begitu nih. Kalau kita ngaji sejarahnya, riwayatnya ya, di dalam karangan para alim ulama itu seperti itu. Baru tahu lo ya betapa hinanya kau di hadapanku ya. Berapa ribu hektar kau punya tanah? Emang tanah siapa itu? Enaknya saja mengakui ya, diserobot orang lain marah. Emang tanah siapa? Ayo, lu punya jabatan, cuman nempel di sini logo doang. Masya Allah, angkuhnya kepada masyarakat, bahkan menindas kepada rakyat ya. Nah inilah, awas, hati-hati, semua dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang perlu kita sombongkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari itu, wahai orang kaya, selagi diberi kesempatan, ayo sumbangkan untuk wakaf
Itu yang akan benar-benar menolongnya ketika orang menyerahkan hartanya untuk wakaf masjid, wakaf majelis pesantren, ya, untuk keagamaan, segera wakafkan. Kenapa? Karena wakaf dan sedekah itu yang akan manjang selama-lamanya. Nah, ini maksud Allah supaya tidak terjerumus keturunan berikutnya anak cucu Nabi Adam seperti itu rupanya, ya, amaliah-amaliah kita. Ya, karena yang akan nyambung terus itu hanya sedekah, tidak ada lagi amal yang lain. Ya, Bapak punya amalan haji hanya selama melaksanakan haji amalannya. Hanya itu saja keistimewaannya. Apalagi setelah pulang dari haji dipanggilnya 2 kali. Ya, haji-haji begitu. Ngerti gak Pak? Ya, haji-haji begitu. Nah, ini awas jangan sampai dipanggil 2 kali, ya kan? Karena yang tidak bisa turun itu apa? Tidak bisa turun. Naik apa yang tidak bisa turun? Pak Haji. Naik apa bisa turun, ya kan? Tapi naik haji nggak ada turun haji. Ada nggak turun haji? Tuh, awas jaga hajinya, ya. Kemudian puasa, ya, ganjaran puasa hanya selama puasa aja, ya kan? Yang bagi puasa hanya puasa saja. Kemudian yang umroh saja. Tapi ini sedekah, masya Allah, selama-lamanya tidak akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sedekah ini masjid kesempatan kita, ya. Alhamdulillah ini udah dibuka rekening masjidnya, alhamdulillah sekarang dengan mudahnya. Bapak punya duit 200.000, malu nganterin ke bendahara, udah masukin itu aja rekening, minta nomor rekeningnya tuh sama Pak Sarijo, ya. Nah, ini kesempatan yang baik dibuka sekarang, ya, insyaallah. Nah, itulah keistimewaan kita ini, umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan dilipat gandakan hasil usaha kita, hasil ibadah kita. Lalu katanya Pak Ustadz, lah saya mau sholat aja, nggak usah sodako ini itu. Ya silakan aja sholat. Tapi begini, Allah akan berikan ganjaran sholat dan hajimu tidak disertai dengan sedekah kebaikan sesama manusia. Udah bawa aja tuh gembol ganjaranmu. Begitu masuk ke surga, di surga nggak ada fasilitasnya, kira-kira bagaimana? Iya, masuk ke surga benar. As-salatu miftahul jannah. Benar. Salat itu kuncinya surga. Betul. Nggak salah. Ketika kita mengambil ganjaran salat saja, maka di situ kita bingung di surga. Nggak ada makanannya, nggak ada fasilitas lain, hanya pahala sholat aja. Nah sebaliknya juga sama, saya mau sedekah aja dah, nggak mau sholat, sama saja. Allah berikan pahala sedekahmu, pahala sumbanganmu, Allah berikan, tetap diberikan bagi siapapun, tidak cuma-cuma. Tapi tidak sholat. Nah tadi kan saya katakan as-sholatu imaduddin, as-sholatu miftahul jannah. Jadi kita menggembol hasil sedekah ini dari Allah, diberikan hasilnya nih, hasil sedekah kamu, ganjarannya sudah lu bawa. Tapi nggak punya paspornya untuk ke surga. Ayo, nggak ada pinnya untuk masuk ke surga. Mau dibawa kemana tuh amal? Ayo, ke Telimbang juga. Artinya dua-duanya dong, ya, jangan rasa sombong, saya mau sholat aja lah, hubungannya kepada Allah dan Rasul. Betul, silakan, kalau bisa mah nanti di sana untuk mempertanggungjawabkannya. Saya mau sedekah aja, iya, silakan, sedekah sebanyak-banyaknya bagi yang punya harta. Udah, salat mah bisa dibeli, kan bahasanya begitu. Oh, jangan bisa begitu, nggak ada pinnya, paspornya untuk masuk ke surga, nggak bisa. Artinya dia dua-duanya, sholat ya kewajiban, sedekah ya untuk itu tadi, ya untuk membersih apa yang kita punyai, harta kita, ya. Dan insya Allah dengan sedekah ini bisa meraih segala-galanya. Lalu bagaimana untuk orang kafir, Pak Ustadz? Jadi kan orang kafir mah
banyak sumbangannya. Nah, orang kafir nih tuh kipas buat orang kafir, yang membuat orang kafir kamera, terus ini mic yang buat siapa? Orang kafir kan ya, orang kafir nggak salah kan dia diberikan oleh Allah sama dikasih kebaikannya, ya jasanya dikasih, hasil ininya ini membuat mic ada manfaatnya, ada kebaikannya untuk dipakai dakwah Islam. Pasti Allah memberikan pahala kebaikannya kepada yang menciptakan mic. Dikasih tetap. Ya itu tadi. Sayangnya dia tidak bisa masuk ke surga. Sayang kan? Ya, berarti dua kewajiban kita. Ya, selebihnya daripada itu menjadi amal-amalan kita. Sunnahnya, sedekah, haji, ya. Bahkan ada yang haji sampai 2 kali. Sudahlah, haji wajib dan sunnahnya jangan sampai ketiga kali, ya. Haji udah cukup 1 atau 2. Kalau ada rezeki lebih mah disebut haji sunnah. Yang wajibnya 1. Sama kurban juga, wajibnya mah yang pertama, tahun berikutnya jatuhnya sunnah. Ya, paham Pak ya? Nah, ini besok nih Bapak yang mau kurban, tahun kemarin udah nih, berarti sunnah ini Bapak ya. Nah, sunnah itu boleh satu rumah makan dari daging tersebut, ya. Dipinta pun setengah separohnya sama panitia nggak apa-apa kalau sunnah mah. Tapi kalau wajib jangan coba-coba minta dipisahin pahanya, jangan, ya. Nah, ini permasalahannya memang bingung juga ya Pak ya, karena sekarang diumum. Kadang-kadang kurban sunnah saja sudah sibuk dari jauh-jauh hari membicarakan untuk kurban. Ini panitia ini sibuk nih, jujur aja ya, jujur. Padahal yang kurban itu sunnah, kebanyakan ini udah sunnah nih, ya. Nah itu khawatir jatuhnya ke wajib juga Pak, karena sunnah itu niatnya begitu seret, niatnya di waktu itu, ya. Kalau sudah dari jauh-jauh hari, dari sebelumnya udah sibuk mengurusin ini kurban, itu jatuhnya wajib. Nah ini hati-hati. Kalau bisa mah, tapi susah kan ya. Ya kita hanya sekedar tahu aja. Kalau bisa mah RT-nya masing-masing nih bikin kejutan kepada masjid. RT nih ngadain nih 1 grup 7, 1 ekor sapi. Udah diam-diam aja, jangan dulu dibilangin, jangan dulu dilaporin. Udah tahu-tahu hari H-nya udah dituntun aja tuh sapi. Nih panitia saya kurban sunnah nih hari ini. Kalau dari jauh-jauh hari jatuhnya wajib, nggak ada sunnahnya itu Pak. Niatnya wajib, udah hati-hati. Nah susah kan ya, tapi kita sekadar tahu, insya Allah lah kedepannya lebih baik ya. Mudah-mudahan walaupun ini kita nggak mana wajib mana sunnah, ya nggak bisa melaksanakan dan nggak bisa menerapkannya kalau di perumahan seperti ini. Maksudnya kalau di kampung mah dari awal sampai sekarang belum ada kabar yang mau kurban. Ternyata pada harinya tahu-tahu pada nuntun kambing. Tuh kalau di kampung begitu ya. Nah ini insya Allah mudah-mudahan Bapak ya. Mudah-mudahan untuk kita ini terjaga ya, sebagaimana dalam ayat tadi surat Al-A'raf ayat 27 ya, silahkan buka masing-masing di rumah kita, bahwa kita ini, ibu bapak kita ini dipermalukan ya, dipermalukan oleh musuh. Itu sih musuhnya siapa? Ya musuh surga, perebut surga ya, karena dia tersaingi ketika di surga dengan makhluk ini, dengan ciptaan Allah yang paling mulia, yaitu manusia yang tercipta dari tin, dari tanah. Nah, si ini gengsi kan nggak mau. Jadi terjadilah persaingan. Nah, itulah dipermalukan ibu bapak. Nah, kita juga sama hari ini, hati-hati ketika kita mempunyai kedudukan, awas, akan diseret oleh musuh kita, akan dipermalukan oleh musuh kita, yaitu iblis. Iblis sekarang kan nggak kelihatan Pak, ya cuma hawanya saja, godaannya saja. Nah, ketika kita jadi pejabat berpangkat tinggi, awas, hati-hati di situ, iblis selalu mepet. Ya, kalau sama orang miskin, mah orang bodoh lah, nggak ada harapannya iblis, nggak ada. Ya, yang bodoh mah wajar mau terjerumus ke neraka juga, wajar kalau yang bodoh. Justru iblis ini yang akan lebih rapat kepada yang mempunyai amanah atau kedudukan pangkatnya, baik itu ulama ataupun awliya, kiai, ustadz.
Itu paling benar-benar musuhnya iblis, itu yang paling utama ya. Karena ustadz, kiai, ulama itu selalu menggagalkan rencana kerjaannya setan. Makanya dianggap musuh. Pertama musuhnya iblis itu adalah Nabi Muhammad. Nah kemudian kita nih, setelahnya Nabi Muhammad nggak ada, kita pengikutnya gitu ya. Nah ini makanya kita, yang jelas kita tidak lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita bersyukur, Allah masih peduli, masih kasihan kepada kita. Coba orang-orang sana tuh ya, walaupun dikasih keinginannya ya, serba ada dalam hidupnya, tidak akan mendapatkan sayang dan ridhonya Allah. Tuh ya, kita mah dua Pak, dikasih iya, disayang iya. Nah insya Allah mudah-mudahan kita dapat dua-duanya ya, dikasih iya, disayang iya. Itu tadi itu Allah akan kasihan, Allah akan sayang kepada umat yang bela apa? Bela iman dan Islam. Tuh, insya Allah kita ini termasuk orang yang bela kepada iman dan Islam. Buktinya apa? Ini buktinya dari subuh tadi ramai penuh ini masjid, masya Allah luar biasa ya. Jangan bikin contoh, saya mah jangan. Nggak pernah ada di masjid At-Taqwa ya, jangan. Dan dari dulu saya udah bilang bapak-bapak dahlan bisa ngomong doang. Subuh lagi tugasnya aja ada. Iya emang benar, itulah kebutuhan saya, keperluan saya itu di luar. Makanya bagi saya itu sulit Pak, minta kepada panitia DKM untuk saya keluar dari tugasnya, sulit. Nggak bisa, bingung saya, dipertahankan terus. Ya, saya sudah ngajukan ini, sudah alasan saya tidak ngisi acara sengaja biar marah jamaah saya, biar kesel sama saya. Tetap aja dia masya Allah sabar. Saya bilang mohonlah ini bulan ini mas saya untuk mengundurkan diri, kata saya. Kok ibadah sih mengundurkan diri Pak Ustadz, kita jawabnya begitu. Sulit saya sebenarnya pengen Pak lepas aja di salah satu tempat, insya Allah beban saya akan mengurang, bahkan saya bisa bercampur baur lagi dengan jamaah Masjid At-Taqwa. Cita-cita saya itu seperti itu, tapi sulit, masya Allah. Tahu saya juga bukan membanggakan diri saya sendiri, sudah saya berusaha. Tolong saya udah ganti yang lain aja. Bahkan saya sering bawa badal ya dari tim saya, dari rekan saya, sengaja diangsong-angsongin gitu kan, dibawain badalnya supaya gimana gitu untuk kelanjutannya saya. Ini saya pengen Pak, doakan saja Pak ya, doakan. Insya Allah subuh kita ramai lagi ya. Amin. Insya Allah saya mau bikin masalah di sana tuh ya, di luar tuh, terutama di Panorama sama di Gelam Jaya nih. Alhamdulillah besok motong sapinya 4 di situ. Ya kambingnya 16. Alhamdulillah itu ya. Nah itulah doa bapak-bapak. Saya insya Allah berusaha sebagaimana saya bisa gabung lagi di masjid. Jangan menjadikan timbul pertanyaan. Maaf Pak ya, ini saya transparan hari ini di depan bapak-bapak. Saya bukan pundung, bukan nggak seneng bersama bapak-bapak ya. Nah itu tadi kebutuhan saya, mungkin saya itu dibutuhkan mungkin, walaupun ilmu saya setai kuku di luar. Gitu Pak ya, mohon dimaklum Pak ya. Mudah-mudahan Bapak tidak surut untuk menjalankan ibadahnya, meramaikan masjid, tetap bersemangat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sedikit saja Pak ya, nggak usah banyak-banyak materi mah ya. Itu tadi itu ayat tadi itu awas dijaga ya. Jangan sampai kita terulang kali terjerumus di jalan yang salah ya. Cukup satu kali kehilangan tongkat, jangan kedua kali lepas dari tongkat kita, apalagi 3 kali. 3 kali mesti cuma disengaja, bukan lupa ya. Kalau lupa pasti Allah mengampuni, tetapi kalau disengaja Allah murka. Nah ini jangan sampai. Ketiga kali itu manusia berarti sengaja, bukan lupa lagi ya. Nah insya Allah mudah-mudahan materi ini manfaat untuk saya sendiri. Sebenarnya Pak ingin membaca kitabnya ini ya, tapi waktu tidak mengizinkan. Insya Allah lah lain kali untuk kita bertemu kembali di waktu yang sama serta gelombang yang sama
dengan izin Allah dan ridhonya kita bisa saling membagi lagi pengetahuan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya rabbal alamin ya da jalali wal ikram ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alla tu'adzib ahlal kubur, alla tu'adzib ahlal kubur ya Allah, alla tu'adzib ahlal kubur ya Allah, ya Allah ya Rabbuna. Allahumma tahhir qulubina minal fasad wa tahhir qulubana minar riya wa tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir qulubana minasyirka ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Jalil ya Qahir ya Adim ya Nasiru. Kataballahu la ghibana anna wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa lihal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah demikian dan terima kasih. Mohon dibukakan pintu maaf dari segala kekurangan dan kehilapan Al-Fakir, dan insyaallah kita saling memaafkan untuk jamaah. Bagi Al-Fakir terbuka hatinya selalu memberikan maaf untuk jamaah. Akhirul da'wah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbuna nuril mubin amadan Mustafa sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin amadal Mustafa sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.